Di sebuah desa kecil di Kolombia, tahun 1949, lahirlah seorang anak petani bernama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ia tumbuh di jalanan Medellin, tempat kemiskinan dan kekerasan bercampur dengan impian dan dendam. Sejak remaja, Escobar sudah mencuri batu nisan, menyelundupkan mobil, dan menantang siapapun yang berani menghina ambisinya. Ia tak ingin sekadar kaya, ia ingin menguasai dunia. Akhir 1970-an, dunia barat berpesta, tapi dari hutan Kolombia muncul barang baru yang mengubah segalanya, kokain. Escobar membangun jaringan penyelundupan raksasa, menguasai 80% pasar kokain dunia. Setiap minggu, 15 ton kokain melintasi langit menuju Amerika. Uang mengalir tanpa batas, jutaan dolar setiap hari. Ia membeli pesawat, kapal selam, bahkan pasukan sendiri. Pemerintah, polisi, semua bisa dibeli. Pablo Escobar resmi menjadi raja tanpa mahkota. Meski kekayaannya datang dari darah, Escobar tahu cara membeli hati rakyat. Ia membangun rumah bagi ribuan keluarga miskin, sekolah, lapangan bola, dan rumah sakit. Anak-anak memanggilnya El Patron. Ia membagi uang tunai di jalanan, menyapa warga dengan senyum lebar. Bagi orang miskin, Escobar bukan penjahat, ia pahlawan rakyat. Medellin mencintainya, bahkan ketika dunia membencinya. Tapi Escobar ingin lebih dari sekadar cinta rakyat. Ia ingin kekuasaan resmi. Pada 1982, ia maju sebagai anggota parlemen Kolombia dan menang. Di balik jas mahal dan senyum lembut, duduk seorang bandar narkoba yang paling ditakuti di dunia. Namun rahasianya terbongkar. Ketika seorang jurnalis dan politisi menyingkap asal kekayaannya, Escobar diusir dari parlemen. Dari saat itu, ia bersumpah, jika mereka menolak aku masuk ke istana, maka aku akan bakar istana itu. Yang terjadi setelahnya adalah perang. Escobar menebar teror di seluruh negeri. Menteri, hakim, jurnalis, hingga calon presiden, semua jadi target. Bom meledak di Bogota, pesawat sipil jatuh hanya untuk membunuh satu orang. Negara hancur, rakyat ketakutan. Dunia menyebutnya teroris, tapi Escobar menyebutnya bisnis. Plata o plomo, uang atau peluru. Tahun 1991, pemerintah menyerah. Escobar bersedia menyerahkan diri, dengan syarat ia tidak dikirim ke Amerika. Dan ia membangun penjaranya sendiri, La Cathedral. Di sana ada taman, bar, jacuzzi, ruang makan mewah, dan pemandangan indah ke lembah Medellin. Ia tetap memerintah dari balik temboknya, mengatur bisnis kokain, membunuh lawan, dan menikmati anggur merah di malam hari. Negara pun terlihat seperti boneka di tangan sang raja. Namun kekuasaan yang dibangun di atas darah tak pernah abadi. Ketika pemerintah berusaha memindahkannya ke penjara militer, Escobar kabur. Operasi besar-besaran dimulai. CIA, DEA dan pasukan Kolombia memburu dia tanpa henti. Dan pada 2 Desember 1993, di sebuah atap rumah kumuh di Medellin, peluru menghentikan segalanya. Tubuhnya tergeletak di genting, darah mengalir ke jalan, tempat yang dulu ia beri kehidupan. Lebih dari 25.000 orang menghadiri pemakamannya. Sebagian menangis kehilangan pahlawan, sebagian lega karena iblis telah mati. Kolombia berdiri di antara dua sisi sejarah, cinta dan luka, harapan dan kehancuran. Pablo Escobar telah pergi, tapi bayangannya masih hidup di setiap gang Medellin. Ia membangun kerajaan dari darah dan uang, dan akhirnya tenggelam di dalam keduanya.